Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Arya dengan Babe. Kali ini kita akan melakukan perjalanan teman, perjalanan santai ya, ke sekolah kita mau melaksanakan kerja bakti bersih-bersih Sanggar Pramuka selepas MPLS. Tak pikir nggak ada orangnya, baknya terbuka. Kok terbuka semua ini? SFVC. Oh, ada orang teknik. Ini kita, ya Tuhan, kedip-kedip, semoga sampai ya. Kita di bensin di mana ya? Semoga sampai ini ya, daerah arah terminal Purabaya. Oke, gimana teman-teman, kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Semoga dalam perlindungan Tuhan ya, sehat semua, banyak rezekinya. Karena akhir-akhir ini banyak cobaan. Mungkin yang banyak cobaan, semoga cobaannya segera berlalu ya. Semoga semangat, tetap semangat ya, meskipun sulit ya. Untuk teman-teman yang baru masuk sekolah, mulai masuk sekolah lagi, saya ucapkan selamat ya. Semua adik-adik, teman-teman yang masuk SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah proses menjadi mahasiswa ya, selamat, sudah masuk sesuai keinginan kalian di sekolah atau di universitas yang kalian inginkan. Jadi harapannya bisa lebih baik ya, buat pendidikan Indonesia, mencetak SDM yang berkualitas. Sebenarnya bingung mau bahas apa teman. Kita bahas aja ya, abad kekosongan. Ya. Oh iya, yang baru masuk sekolah gimana MPLS kalian? Seru-seru ya? Karena MPLS tahun ini kalau nggak salah ya, temanya itu ciptakan sekolah atau lingkungan sekolah dengan ramah anak, atau ramah siswa, ramah wali murid.
ramah segalanya lah untuk peserta didik gitu. Kalau aku lihat dari beberapa update status Instagram ataupun snap WA yang ada di kontakku, termasuk beberapa murid-muridku, itu happy ya MLS-nya. Amazing. Semoga dari awal yang happy itu bisa kalian menikmati proses belajar yang akan kalian tekuni beberapa tahun ke depan. Oke. Iya, kita lama nggak berkonten ya, karena ya banyak hal yang terjadi gitu loh. Kadang ada masanya saya bisa konten, ada kadang masanya tidak bisa konten. Ya semoga next bakalan ada konten-konten yang ini ya, mengedukasi atau menghibur, boleh lah. Oh ya teman-teman, berhubung kemarin aku juga dapat kabar bahwasannya telah diadakan operasi Semeru, kalau nggak salah. Operasi Semeru dari teman-teman kepolisian. Jadi himbauannya adalah sering-sering mengingatkan keluarganya atau jangan sampai lupa membawa surat-surat berkendaraan yang lengkap, SIM, KTP, ya STNK, dan juga pakai ya atribut mengendarai yang benar, kelengkapan kendaraan yang benar, spion dipakai, helm pakai, seperti itu. Dan jangan suka sering ngerokok sambil nyetir gini, jangan ya, karena apa ya, sebelumnya itu banyak aku menemukan pengendara itu ngerokok di jalan. Entah kenapa kok gak bisa berhenti di warung tah apa gitu, nyebat sedikit sambil ngopi. Karena bisa merugikan ini teman, pengendara lain yang di belakangnya gitu loh. Karena kan kadang kalau misalnya udah kesedot terus abu bekas bakarannya kan nyisa tuh. Kalau kena angin kan larinya ke belakang teman. Jadi harapannya itu sewering banget tau gak gitu ya. Jadi teman-teman jangan membiasakan sesuatu yang salah gitu. Bener, rokok itu suka-suka kalian, tapi ya dipikirkan lagi dampaknya lah. Cuma kedengeran peluitnya teman, tidak ada security-nya di sana. Aduh, bapak security, mohonnya dibimbing itu truknya biar tidak jadi kesalahpahaman. Ya ini mau kemana? Ratingnya nyala tapi tidak belok. Oke. Nanti ikut jadi tahu gitu. Sampai mana tadi? Aku ngobrol sama kalian ke distract kejadian tadi. Sampai mana tadi teman? Ya pokoknya begitulah. Aduh,
sini itu cukup meriah. Oh ya, hari ini kebetulan hari Sabtu ya, jadi eh, lalu lintasnya agak sedikit lancar ya, termasuk itu tidak padat karena weekend. Ini weekend banyak teman-teman pekerja itu libur di weekend Sabtu Minggu. Lebih dominan kalau di Surabaya Sabtu Minggu itu sepi karena weekend atau libur. Adapun yang bekerja mungkin di pabrik itu ada beberapa yang setengah hari seperti itu. Jadi ya cukup landai lah lalu lintasnya. Nino 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 Nino. Up. Hap. Oke, kita belok kanan. Kadang itu aku nganu teman, kalau jalan-jalan gitu atau riding, tahu daerahnya tapi nggak tahu namanya, gitu loh. Apa ya? Karena mungkin memang tidak sering notice area-area jalan gitu. Jadi kalau misalnya aku destinasi dari rumah nih mau kemana, ke A ya, destinasinya ke A ya wes langsung aja gitu, terus langsung open. Kalau memang daerahnya itu nggak tahu dan nggak pernah lewat situ, arah ke situ, ya aku paling nge-maps gitu. Meskipun dulu aku sempat jadi kurir ya, kurir delivery paket, tapi kan nggak semua area yang tak apalin gitu loh. Jadi hanya beberapa titik atau beberapa zona tok yang mencakup, karena di dunia kurir itu dibagi per wilayah gitu, per zona. Misalnya zona ini berapa kilometer, itu ini si kurir A, terus selanjutnya zona area berapa kilometer lagi titik ini, dari titik ini itu kurir B gitu. Ya kadang sih rollingan zona, cuma kalau daerah sampai luas-luas itu, contoh aja kecamatan ya, kecamatan ataupun kelurahan lah. Kalau di kota kan kecamatan, mungkin hanya beberapa kecamatan yang sering aku dengar, yang aku apalin areanya, daerahnya. Tapi kalau nama jalannya itu agak susah gitu. Mungkin karena terlalu banyak jalan, nama jalan atau nama daerah yang di kota Surabaya ini ya. Dan memang dulu kan aku dari kecil hampir nggak pernah jalan-jalan, hampir nggak sering jalan-jalan gitu. Paling jalan-jalan ya ke kota, kebun binatang gitu, ke Juanda, ikut bapak ke arah Juanda, ke Perak pun aku nggak semuanya tahu daerahnya. Semoga nyampe lah, si babe kehausan ini. Memang aku jarang pakai kalau babe ya. Sebenarnya bensin tuh nggak boleh sampai
apa kehabisan gitu loh, sampai sangat-sangat sedikit banget. Dan mikrofon ini aku jarang make ya, semoga berfungsi suaranya. Ya kalau nggak berfungsi mungkin cuman tak apa namanya, isi dengan musik ya, musik tipis-tipis lah. Terkadang ini tapi ini kita masuk wilayah Sidoarjo ya temennya, masuk wilayah Sidoarjo. Oh my god, koneksi terputus, kamera tidak terhubung. Apa ini? Oh iya, kebetulan kan aku alhamdulillah juga ganti HP, jadi controlling action cam-nya itu pakai aplikasi baru teman. Yang aku dikasih aplikasi bawaannya dari pengguna lamanya, pengguna action cam Yicam ini, Redmi Xiaomi Yi, bukan Redmi ya, Xiaomi Yicam itu yang aplikasi buat Android lama. Kebetulan ini kan HP ku Android baru. Nah, searching tuh di komunitas kameramen atau fotografer itu dikasih lah link ini, terus aplikasi. Oh, pakai ini mas, thank you banget ya buat teman-teman yang udah nyaranin pakai aplikasi ini gitu, berbagi lah cara penggunaannya. Emang awal pairingnya itu agak sulit ya, karena mungkin kebanyakan teman-teman sekarang beralih ke GoPro atau Insta360. Nah, kebanyakan teman-teman konten kreator motovlog sekarang pakai Insta sih. Ya semoga bisa kebeli ya besok ya. Biar nanti nggak nggak kepikiran, takut baterai habis, memori penuh. Karena ya memori ya sama baterai yang aku pakai action cam ini ya terbatas ya, dalam artian waktunya singkat banget. Wow, rame teman, kita ngantri pom bensin, ngantri BBM pom bensin. Uangnya kebawa kak ya, semoga kebawa lah. Gak kebawa, wah kadang itu aku beli itu tidak terlalu banyak teman, karena area yang tak tempuh itu nggak terlalu jauh. Wah, ada kopi kenangan baru di sini. Kontainer dia baru guys, segera dibuka. Ini mana ya, pom bensin mana ini? Oh, SPBU Bangorasi temen, dekat Grand Haven. Kalau kamu pengen tahu apa itu Grand Haven ya
searching aja ya di Google. Dan Kopi Kenangan ini bukanya 24 jam teman, itu tulisannya. Kelihatan nggak ya? Now open Kopi Kenangan. Wow. Boleh nih buat apa namanya referensi Bu, kalau misalnya reading capek kesini aja 24 jam. Semoga nggak timbul ini ya, parkir ya. Aduh, kan kayak apa tempat-tempat lain-lainnya. Di situ ada tempat usaha, di situ ada lahan parkir yang bisa dimanfaatkan. Jam 8 lebih 51, jam 9 kurang 9 menit. Kita mesti mengantri. Oh iya, ini aku biasanya pakai Pertalite ya teman, karena ya memang penghasilanku lagi pas-pasan. Jadi ya sebenarnya pengen pakai Pertamax gitu ataupun bahan bakar sel. Tapi apalah daya, sesuai kemampuan ya. Ini beberapa juga kabel belum aku rapiin. Ini artinya mau rapiin kabel sama body repair, painting dan sebagainya. Oke. Pertalite 14.000 Pak. Oke. Permisi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya cukuplah buat kerja sehari ini. Ada rombongan meninggal, guys. Oke, kita lanjut. Sorry ya, sedikit jeda.
Jadi kembali lagi bahas kamera ya, action cam. Aku belum terbiasa nge-record langsung dari kamera ini gitu loh. Jadi masih butuh controlling dari HP. Takutnya angle-nya atau posisi record gambarnya itu kurang. Jam berapa ini teman? Optimus Prime sudah pada berangkat ini. Kita agak off-road sedikit ya teman. Motor-motor baru bersama dengan helmnya. Oke. Baru jam 9 sudah cukup padat ya. Mau kemana Pak? Aduh, bikin kaget saja. Ya, misi, permisi. Kita ambil jalur kiri aja dulu sementara teman. Jalur kanan soalnya nanti lurusnya ke tol gitu. Ini banyak percabangan. Oh itu arah tol Waru Juanda kanan, paling kanan ya. Kita arah masuk kota tapi nanti putar balik di Bundaran Waru teman. Pangkalan ojek online. Nah ini kalau putar balik bawah ini nanti arahnya ke Mojokerto atau Krian teman. Sesuai palangnya ya, Mojokerto, Krian, terus bisa nanti langsung balik ke arah terminal Bungurase ya. Tuh. Permisi Pak, ya Allah, nggak nonton itu loh. Dia mau ngambil kanan, tidak lihat lampu sen, tidak menoleh, tidak lihat spion lah ya. Karena di sini nih semua arah jadi satu, pertumbukan arah itu jadi satu. Oke. Rawan macet memang di sini Bundaran Waru. Apalagi jam kerja, jam berangkat sekolah, sama pulang kantor itu, padat, macet sekali. Tapi ya nggak terlalu lama sih kalau misalnya macet, kejadian macet itu nggak terlalu lama nunggunya. Ya kata samannya 1 jam lah. Jadi kadang kalau aku lewat sini kena macet mesti aku nunggu dek warkop dulu biar agak landai gitu baru jalan lagi. Si babi memang waktunya di servis ini. Kadang idle-nya atau RPM-nya rendah gitu langsung mati di tengah jalan. Ya, semoga ya teman-teman, doakan saya banyak rezekinya biar bisa merawat ini si babe ya, karena babe ini ya salah satunya peninggalan dari ayah. Jadi dulu aku punya sepeda motor bebek, jadi dibelikan ayah. Terus aku mulai kerja, terus kepingin tuh, kalau dulu kan sempet punya sepeda motor laki lah ya. Terus sempat kejual juga, sempat punya terus kejual gitu loh, karena ya kebutuhan lah. Terus beralih ke bebek, ada rezeki dibeliin ayah motor bebek ya.
Terus pengen tuh mulai kerja, pengen tuh punya motor laki-laki. Akhirnya ini meminang BB ini. Jadi yang motor BB itu aku jual, aku tuker, tambah pakai uang yang hasil aku kumpulin. Akhirnya inilah babe, ya dibilang ya tangan kedua lah second, tapi masih oke lah kalau bagi aku yang mengendarai ya, masih oke. Oh, jam 9 pas alarm jam tangan sudah berbunyi, bentar lagi mau sampai. Kita ini lewat jalur dalam aja. Hap. Udah lewat kampung dalam ya teman. Hari ini sih katanya yang berkenan hadir itu 9 orang, tapi nggak tahu lagi ya, karena ada beberapa yang telat, ada yang beberapa telat, ada yang apalah gitu. Iya, kayak gitu tadi itu tiba-tiba mati, lost power. Aku nggak tahu ya, dari apa namanya, pengapiannya, kelistrikannya atau apa ya. Tapi kalau kelistrikan sih kemungkinan enggak ya, karena di double starter tuh masih bisa, cuma mungkin ada yang salah alurnya, karena lampu kotaku ini kalau nggak di gas itu redup. Artinya kalau LED kan nggak redup ya. Oke, kita masuk kampung. Ini pasar kaget ya. Banyak kalau di Surabaya itu pagi mesti kayak gini, ada pasar kaget. Tapi tanggung jawab orangnya. Jam tutup, jam bersihin, jam lepaskan, jam lepas ini bersih, tutup ya tutup. Misalnya jam 10 sudah bersih. Oke. Sini juga dekat kampus ya, jadi rame mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu kos di sini, makan, tempat makan di sini banyak di sini. Ya inilah kita mau sampai Sokoi. Kok pelan-pelan? Mission 1, start. Ya. Apa? Aturan baru. Seling-selingnya tak masuk ya. Yuk. Ya, kok tak share nang siswa-siswa kan. Arek kamu kan. Siap. SDMC baru nang kene.
Iya. Oke, thank you. Ayo, Pak. Siap. Ada kebijakan baru. Ada ini baru. Ya, beda pimpinan, beda aturan ya. Halo, Sel. Baru kamu tak dah? Baru datang. Iya, ono aturan baru soalnya. Aneh arek-arek iki. Cek. Nah, kita sudah sampai. Seperti ini penampakannya. Oke. Ini muridku Marcel. Senior. Yang lain belum datang, ya kan? Ternyata benar. Yang datang padahal aku jadwalin jam 8. Datang jam 9 masih satu orang. Ya gak apa-apa lah, sepi saya. Oke, thank you. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Komen apapun ya, masukan saya menerima. Oke, see you, sehat-sehat selalu, bye.